Selamat pagi untuk kita semua. Saya berharap kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang identifikasi peluang usaha dan perencanaan produk kreatif. Saya berharap kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Peluang usaha. Peluang merupakan kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian ataupun momen. Maka peluang usaha merupakan kesempatan yang muncul dan menjadi ide bagi seseorang. Yang kedua, sumber peluang usaha. Ada 3 sumber dari peluang usaha ini. Yang pertama, peluang dari diri sendiri. Ini terbagi atas 3, yaitu hobi. Yang kedua, keahlian. Dan yang ketiga itu pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Yang kedua itu peluang dari lingkungan. Itu merupakan usaha ataupun bisnis orang tua. Yang kedua, lingkungan rumah, itu tetangga atau teman sekolah. Dan yang selanjutnya itu muncul peluang itu saat Anda berkunjung ke berbagai tempat. Tiga, peluang dari konsumen. Contohnya, keluhan-keluhan dari konsumen, saran-saran dari konsumen, permintaan khusus konsumen dan calon konsumen, angan-angan yang diimpikan konsumen tentang produk atau jasa tertentu. Yang selanjutnya adalah harapan dari konsumen terhadap produk atau jasa kita. Setelah kita mengetahui tentang apa itu peluang usaha dan kita mengidentifikasi tadi peluang usaha tersebut, pada saat ini kita harus mengetahui dan mempelajari tentang ekonomi kreatif di era revolusi industri 4.0. Ekonomi kreatif merupakan proses peningkatan nilai tambah. Saya ulangi, ekonomi kreatif merupakan proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi satu produk yang dapat dijual. Jadi, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Ciri-ciri dari konsep ekonomi kreatif adalah yang pertama, mampu mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan pekerjaan, dan pendapatan ekspor, serta juga mampu mempromosikan kepedulian sosial, keragaman budaya, dan pengembangan manusia. Yang kedua, menyertakan aspek sosial, budaya, dan ekonomi untuk mengembangkan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan pariwisata. Ciri yang ketiga adalah merupakan kumpulan dari aktivitas ekonomi yang berbasis pengetahuan dengan dimensi pengembangan dan keterhubungan lintas sektoral secara menyeluruh dalam level ekonomi mikro dan makro. Ciri yang keempat adalah suatu pilihan strategi pengembangan yang memerlukan tindakan lintas kementerian dan kebijakan inovatif serta multidisiplin. Sedangkan ciri yang kelima adalah pada jantung ekonomi kreatif terdapat industri kreatif.
Apa yang dimaksud dengan industri kreatif? Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Maka, ekonomi kreatif itu memiliki kaitan yang erat dengan industri kreatif. Ekonomi kreatif membutuhkan keberadaan industri kreatif dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Maka seperti yang saya katakan tadi bahwa ekonomi kreatif itu membutuhkan keberadaan dari industri kreatif. Apa saja jenis-jenis dari ekonomi kreatif itu? Sektor industri kreatif itu banyak jenisnya. Namun di sini Departemen Perdagangan Indonesia membuat 14 sektor yang meliputi 1. Periklanan, yang kedua arsitektur, yang ketiga pasar barang seni, yang keempat itu kerajinan, yang kelima itu kuliner, yang keenam desain, yang ketujuh fashion, yang kedelapan film, video, dan fotografi, yang kesembilan musik, yang kesepuluh seni pertunjukan, yang ke-11 itu penerbitan dan percetakan, 12 layanan komputer dan perangkat lunak, 13 radio dan televisi, yang ke-14 riset dan pengembangan. Inilah merupakan jenis-jenis dari ekonomi kreatif. Setiap sektor ekonomi kreatif ini memiliki ciri khasnya tersendiri, tapi setiap pelaku ekonomi kreatif bisa mengambil lebih dari satu sektor yang tersedia. Ada kalanya para pelaku ekonomi kreatif ini terlibat dalam menciptakan aneka produk ekonomi kreatif yang termasuk dalam berbagai jenis. Hal ini sah-sah saja selama sesuai dengan bidang ataupun keahlian dan kemampuannya. Kamu sebagai jurusan pariwisata, menurut Anda, peluang apa saja yang ada dalam industri pariwisata tersebut? Ada 10 peluang dalam industri pariwisata. Yang pertama itu penginapan, yang kedua itu rental kendaraan atau ride sharing, yang keempat itu menjadi pemandu wisata, yang keempat membangun bisnis di daerah wisata, yang kelima menjadi fotografer, yang keenam itu wisata lingkungan dan kota, yang ketujuh toko cenderamata, yang kedelapan menjadi penerjemah, yang kesembilan itu event organizer, yang kesepuluh branding topik yang terkait dengan pariwisata. Inilah peluang-peluang dalam industri pariwisata. Jadi kamu sebagai jurusan yang mengambil pariwisata, bisa kamu ambil beberapa peluang-peluang industri tersebut ini yang bisa kamu lakukan nantinya dalam kehidupanmu ataupun nantinya kamu jika sudah tamat dari sekolah ini. Ya, jadi inilah peluang-peluang yang bisa kamu kerjakan sesuai dengan jurusanmu, yaitu pariwisata. Yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi.
Yang kedua, era revolusi industri 4.0 menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis yang layak mendapatkan pengutamaan sebagai pilihan strategi dalam memenangkan persaingan global. Hal ini ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapitalisasi ide kreatif. Sedangkan yang selanjutnya yaitu bagaimana ekonomi kreatif memiliki hubungan dengan industri kreatif. Ini artinya bahwa ekonomi kreatif itu membutuhkan industri kreatif dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Yang selanjutnya yaitu peluang usaha dalam industri pariwisata adalah 1. Penginapan, yang kedua rental kendaraan, yang ketiga menjadi pemandu wisata, yang keempat membangun bisnis di daerah wisata, yang kelima menjadi fotografer, yang keenam wisata lingkungan dan kota, yang ketujuh toko cenderamata, yang kedelapan menjadi penerjemah, yang kesembilan menjadi event organizer, yang kesepuluh blogging topik yang ada kaitannya dengan pariwisata. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya tetap berharap supaya kalian semua tetap semangat dalam mengikuti segala pembelajaran yang ada. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.